Nah, bisa kalian lihat ini sangat empuk banget dan warnanya cantik. Ini anti bantet. Bolu kukusnya mekar juga, warnanya cantik dan juga empuk. Sekarang mari kita simak cara pembuatannya. Nah, untuk yang pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ini ada 500 gram tepung terigu, 3 butir telur, 500 gram gula pasir, 2 TBM. Bisa juga pakai SP, dan ini ada 2 vanili, ada juga pewarna makanan, dan ada Sprite 1 botol kemasan 390 ml. Ya, ini bahannya cuma segini aja. Cuma ada beberapa macam. Dan untuk step pertama, kalian bisa tuangkan 3 butir telur. Selanjutnya, masukkan 500 gram gula pasir. Dan kita aduk dulu terlebih dahulu ya, jangan dulu dimasukkan TBM. Jadi ini dua bahan dulu dikocok di kecepatan 1. Nah, ini udah lumayan tercampur. Kalau misalnya gulanya masih kasar, jangan dulu masukin TBM. Nah, sekarang kita pindahkan kecepatannya di kecepatan 5. Nah, diusahakan adonannya seperti ini, larut ya. Ini gulanya masih agak kasar, jadi jangan dulu masukin TBM. Nanti masukin TBM setelah gulanya agak larut ya. Setelah itu baru masukin TBM. Nah, sekarang kita masukin TBM-nya setelah gula sama telurnya itu larut dan udah agak lembut. Sekarang kita mixer sampai putih, berbuih dan berjejak. Mixer selama setengah jam aja sampai semuanya benar-benar tercampur rata, adonannya putih, udah bagus, udah berbusa, udah berbuih ya, baru nanti masukin bahan-bahan yang lainnya. Ini adonan udah setengah jadi, udah bagus ya. Sekarang kita masukin Sprite-nya pelan-pelan aja. Nah, disisakan dulu, jangan dulu dituangin semuanya. Nanti kita tes kekentalan adonan. Kalau misalnya kurang, bisa kita masukin lagi Sprite-nya sampai habis. Nah, itu disisain dulu sedikit, takutnya adonannya terlalu encer. Nah, dipastikan kalau misalnya Sprite-nya udah dimasukin itu adonannya kayak gini. Dikocok terus sampai penuh ya, sampai mengembang. Nah, ini baru 4 bahan udah mau penuh ya. Diusahakan di mixer terus sampai benar-benar mengembang, sampai benar-benar penuh adonannya. Ini belum ya, jadi jangan dulu matikan mixer. Ini belum bagus, belum mengembang. Jadi kalian ikuti aja sesuai yang di video ini kalau misalnya hasilnya mau bagus.
Nah ini udah penuh, tapi ini juga belum ya, karena ini masih kurang kocokannya. Jadi di mixer aja terus sampai benar-benar mengembang, sampai benar-benar putih berbuih, sampai benar-benar penuh adonannya satu mixer itu. Nah ini kita siapkan cetakannya seperti ini sama kertasnya itu ya. Ini harus benar-benar diusahakan harus yang pas. Jadi jangan yang terlalu gede kertasnya, nanti kalau yang terlalu gede itu bisa bantet. Jadi dipastiin cetakan yang aluminiumnya ini sama kertasnya itu ngepas ya. Ngepas sama sejajar gitu. Jadi ukurannya itu harus benar-benar diperhatikan lagi. Karena saya kemarin-kemarin nyoba pakai cetakan yang ini, terus kertasnya itu yang agak gede ternyata bantet gitu. Nah ini sekarang adonannya udah penuh, kita matiin mixernya. Matiin dulu ya. Karena ini adonannya gak muat di baskom mixer ini, jadi setelah tercampur rata, udah berbuih, udah berbusa, adonannya mau dipindahin ke baskom yang lebih gede gitu. Karena di sini kan kapasitasnya cuma muat segini ya. Kalau mau nanti dicampurin tepung terigu nggak muat gitu. Jadi ini adonannya dipindahin ke baskom yang lebih gede, dituangin buat nyampurin tepung terigu, vanili sama yang lainnya. Nah ini tepung terigu yang udah diayak sama vanilinya udah digabungin di tepung terigu ya, di mixer pelan-pelan sambil diaduk terus. Harus pelan-pelan juga buat nuangin tepung terigunya, jadi jangan langsung ditemplokin semuanya. Ini diatur aja sambil pelan-pelan di mixer sampai tercampur rata, pelan-pelan aja, di sedikit-sedikit ya, ditaburin dulu, jangan langsung semuanya dimasukin. Nah ini pelan-pelan aja. Ini tepung terigunya 500 gram ya, yang udah diayak, terus vanilinya dicampurin ke tepung terigu gitu. Nah ini udah kalis, jadi kita tes kekentalan adonan. Ini kayaknya terlalu kental, agak berat ya adonannya, jadi sisa seperti yang tadi kita masukin, abisin aja, terus kita aduk lagi, mixer lagi, terus nanti kita tes lagi kekentalan adonannya. Dipastiin adonannya itu jangan terlalu berat, jangan juga terlalu encer ya. Jadi harus teksturnya itu harus benar-benar diperhatikan kalau hasilnya mau bagus, karena saya udah nyoba beberapa kali adonan yang kurang bagus itu kan, yang kental juga kurang bagus, yang encer juga kurang bagus. Jadi harus yang kayak gini, yang sedang ya. Ini adonannya langsung dibagi dua karena kita mau kasih warna ya. Ini warnanya putih sama ungu. Nah ini dikasih di wadah ini aja, terus nanti kita beri pewarnanya sesuai selera kalian aja, mau merah, hijau, biru atau apapun. Di sini saya lebih suka menggunakan warna ungu. Dan ini adonan yang putih, ini adalah adonan yang warna ungu ya. Jadi nanti mau menggunakan satu warna aja, putih sama ungu gitu. Jadi kalian kalau mau nyoba bisa juga menggunakan beberapa warna. Sekarang kita siapkan panci kukusan. Jadi ini tuh airnya juga harus diperhatikan, airnya itu harus setengahnya ya. Terus
Nanti kalau misalnya mau dimasukin, diusahakan airnya itu udah bener-bener mendidih. Kalau nggak mendidih, bolunya itu nggak mekar gitu ya. Terus setiap 1 kali pengukusan, kalian juga harus perhatiin air di kompornya itu harus ditambahin terus ya. Terus ditambahin, terus mendidih, baru dimasukin. Nah, ini kita langsung aja ke proses penuangan adonan. Ini kombinasi ya. Sekarang kita masukin putih dulu 1 sendok. Lanjut yang ungu 1 sendok. Terus ditutup lagi sama adonan yang putih 1 sendok. Lanjut yang ungu 1 sendok ya. Jadi tuang adonannya kayak gini. Nah, sekarang kita masukin ke kukusan. Nah, ini airnya itu harus benar-benar udah meletup-letup, udah pokoknya mendidihnya itu udah kencang banget gitu ya. Biar hasilnya itu nah kayak gini bagus mereka gitu. Kalau misalnya dimasukin airnya belum mendidih, nanti itu nggak mekar gitu, bolunya agak-agak bantet gitu, kurang bagus aja lah. Ini nggak kelihatan ya karena pancinya ada airnya. Ini pokoknya ini matangnya itu nggak lama gitu ya, cuma beberapa menit aja. Nah, ini hasilnya bagus banget kan, mekar-mekar, terus warnanya juga cantik banget, putih ungu gitu ya. Nah, bagus banget kan, ungu sama putih. Nah, sekarang kita masukin airnya lagi. Jadi harus ditakar sesuai ini besinya ya. Nah, udah mendidih baru masukin adonannya lagi kayak gitu. Jadi harus benar-benar mendidih kenceng pokoknya. Nah, airnya itu seukuran sama yang penyaringannya ini gitu. Jadi setiap habis bolunya diangkat, langsung kita kasih airnya lagi, tunggu mendidih gitu baru dimasukin lagi. Jadi kalau belum mendidih, hati-hati jangan dimasukin dulu adonannya gitu. Jadi ini PR-nya itu di sini di cara pengukusan sama adonan gitu. Adonan juga harus diperhatikan, tekstur sama pengukusannya juga harus diperhatikan, karena ini uji coba beberapa kali gitu ya, dan baru nemu kali ini yang benar-benar bisa seperfect ini hasilnya gitu. Ini pengukusannya nggak lama, cuma ya harus diperhatiin airnya gitu ya. Waktu yang tepat masukin bolunya itu yaitu ketika si airnya itu udah bener-bener mendidih gitu, mendidih banget. Dan ini hasil akhirnya. Ini kukusan kedua ya. Ini hati-hati karena panas banget. Nah, ini udah mateng, kita angkat ya, lalu kita pisahin dari wadahnya. Nah, kayak gini jadinya. Dan ini hasil akhirnya yang udah beres kita kukus. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video resep kali ini. Buat kalian yang mau mencobanya di rumah, silahkan ikuti step by stepnya di video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.